Halo teman-teman, nama saya Vincent dan selamat datang kembali ke channel YouTube saya, JSM Permata. Hari ini saya ingin sharing mengenai salah satu bidang industri yang mana banyak orang Korea berkecimpung di dalamnya. Industri tersebut adalah industri kayu lapis atau plywood. Pertama-tama, saya ingin mengenalkan kepada kalian apa itu plywood. Kalau di kehidupan sehari-hari, biasa lebih sering disebut sebagai papan triplex. Tapi di video kali ini, saya sebutnya plywood saja ya. Plywood adalah salah satu produk ekspor Indonesia yang terkenal di dunia. Plywood itu terbuat dari lapisan-lapisan kayu yang diletakkan satu sama lain sehingga menjadi sebuah papan seperti ini. Ukuran standar plywood itu biasanya 1,2 meter kali 2,4 meter. Plywood dapat kita gunakan sebagai bahan membuat perabotan, bisa juga sebagai bahan konstruksi. Proses pembuatan plywood sebenarnya lumayan sederhana. Yang paling penting adalah ketersediaan bahan baku, yaitu kayu itu sendiri, mesin, dan tenaga kerja. Bahan paling utamanya adalah kayu gelondongan. Kayu gelondongan ini kita kupas atau iris, seperti kita kupas kulit apel gitu, agar mendapatkan lapisan kayu yang tipis. Kemudian lapisan kayu hasil kupasan ini kita gabung-gabung dan kita tempel atau press. Di tahun 1960-an, Korea adalah salah satu produsen plywood yang terbesar di dunia. Setelah Perang Korea berakhir di tahun 1953, banyak plywood yang dibutuhkan karena Korea perlu membangun kembali bagian kota-kota yang rusak akibat perang. Di tahun 1968, nilai ekspor plywood Korea adalah sekitar 68 juta dolar US dollar, yang mana itu sekitar 10% dari total ekspor Korea. Kemudian sekitar 8 tahun kemudian nilai ekspornya naik pesat menjadi sekitar 360 juta US dollar dan menjadi komoditas ekspor Korea yang sangat terkenal. Salah satu pabrik plywood di Korea sempat menjadi produsen plywood terbesar di dunia. Nama pabrik tersebut adalah Dongmyeong-mokje. Jadi dari tahun 1970 sampai dengan 1978, pabrik tersebut dianugerahi penghargaan sebagai perusahaan ekspor nomor 1 di Korea. Karyawannya saja ada sampai 7.000 orang pada saat itu. Waktu itu juga sudah ada Hyundai dan Samsung, tetapi orang lebih memilih bekerja di Dongmyeong-mokje karena lebih bergengsi. Jadi dulunya itu Korea impor kayu gelondongan dengan harga murah dari negara-negara seperti Indonesia, Filipina, kemudian memproses kayu gelondongan tersebut menjadi plywood dengan menggunakan mesin-mesin impor dari Jepang atau Amerika Serikat. Di saat itu, biasanya satu pabrik plywood itu bisa mempekerjakan sekitar 1.000 sampai 3.000 orang tergantung dari kapasitas produksi pabrik. Karena banyaknya lapangan pekerjaan yang ada dari satu pabrik, maka banyak orang yang ingin bekerja di industri yang mereka sebut sebagai industri 3D, yaitu dirty, kotor, dangerous, bahaya, dan difficult, susah. Banyak pelajar yang setelah tamat SMP atau SMA, mereka akan pindah dari kampung halamannya ke kota-kota yang lebih besar
yang ada industrinya seperti Busan, Incheon, Ulsan, atau Gunsan, yang mana banyak lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik yang ada di kota. Gajinya sih tidak terlalu besar, tetapi banyak yang suka bekerja di pabrik karena mereka lebih mudah menyimpan uang. Soalnya pabrik-pabrik rata-rata biasanya menyediakan tempat tinggal atau mes dan juga makanan. Kemudian tiba-tiba ada perubahan besar yang terjadi, yaitu di tahun 1985 Indonesia melarang ekspor kayu gelondongan. Di rezim Soeharto pada saat itu ingin mendorong produksi dalam negeri. Jadi kalau ada pabrik, maka lapangan pekerjaan yang tercipta akan jauh lebih besar. Daripada kita ekspor kayu gelondongan dengan harga murah, lebih baik dilarang saja agar orang-orang bangun pabriknya di Indonesia. Kan ekonomi Indonesia bisa tumbuh dan mengurangi tingkat pengangguran. Hasilnya sih memang membawa dampak positif untuk Indonesia, tetapi akibatnya adalah pabrik-pabrik plywood di Korea, yang mana saat itu ada sekitar ratusan, hampir semuanya tutup. Dan saat ini pabrik plywood di Korea itu hanya ada sekitar 5 pabrik saja, ya, bayangkan ya. Sebaliknya, Indonesia yang menjadi produsen plywood terbesar di dunia. Nah, di saat itulah banyak orang Korea yang bekerja di bidang industri plywood ini pindah ke Indonesia. Mesin-mesin yang dipakai di pabrik Korea banyak yang dijual ke pabrik-pabrik di Indonesia. Teknisi dan manajer produksi orang Korea pun banyak yang ikut pindah ke Indonesia jadinya. Tidak hanya bagian produksi seperti teknisi dan manajer produksi orang Korea saja yang pindah ke Indonesia, tetapi bagian penunjang yang lain seperti dealer spare part, dealer mesin bekas, atau pedagang plywood yang juga ikut pindah ke Indonesia. Bapak saya adalah salah satu pedagang plywood yang datang ke Indonesia saat itu dan menawarkan plywood Indonesia untuk ekspor. Nah, ekspornya kemana? Ekspornya ya ke Korea lagi dan ke negara lain seperti negara Timur Tengah. Korea yang tadinya hanya salah satu produsen plywood terbesar, akhirnya menjadi importir plywood. Jadi sekitar 40% impor plywood Korea itu asalnya dari Indonesia saat ini. Di tahun 1990-an ada beberapa pabrik plywood terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan Korea, tapi banyak yang sudah tutup. Hanya tinggal beberapa saja saat ini seperti Korindo. Ya, oke deh, sementara itu dulu ya sharingan saya kali ini. Sebenarnya saya ingin bahas lebih banyak karena bidang plywood ini adalah bidang yang saya kuasai. Mungkin next time saya nanti bicara lebih panjang. Sementara itu, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kalian ingin saya bahas, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan jangan lupa klik like dan subscribe.